Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Faiza dari kelas 9B akan menceritakan bagaimana Indonesia merebut Irian Barat. Sebelumnya, pada tahun 1946, Belanda membentuk negara-negara boneka. Negara boneka itu adalah negara yang pemerintahannya dikendalikan oleh Belanda. Nah, Irian Barat ini masuk ke dalam negara boneka milik Belanda. Alasannya karena Irian Barat sepenuhnya di bawah pendudukan Belanda. Jadi, disertakannya Irian Barat ke dalam negara boneka merupakan pernyataan resmi bahwa Irian Barat masuk ke wilayah Hindia Belanda. Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dari Irian Barat. Perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir jika Irian Barat belum menjadi bagian dari Republik Indonesia. Oleh sebab itu, upaya pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan cara diplomasi, yaitu upaya untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Indonesia dan Belanda telah melakukan perundingan bilateral secara berturut-turut pada tahun 1950, 1952, dan 1954. Indonesia kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dengan mencari dukungan dari negara-negara lain lewat Konferensi Asia Afrika. Tapi hasilnya tetap sama, yaitu belum cukup. Terus Indonesia akhirnya mengambil jalan konfrontasi politik. Yang pertama, konfrontasi politik yang dilakukan adalah dengan membatalkan hubungan Uni Indo-Belanda berdasarkan hasil KMB 1949 secara sepihak. Konfrontasi politik antara Indonesia dan Belanda semakin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada tahun 17 Agustus 1960, yang diikuti dengan penutupan kantor perwakilan Belanda di Indonesia. Indonesia juga melakukan konfrontasi ekonomi dengan cara membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960 dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan memperkeras sikapnya kepada Belanda. Pidato ini membawa dampak kepada dibukanya kembali masalah Irian Barat di forum PBB. Wakil Amerika Serikat di PBB memberikan usulan agar Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka 2 tahun. Indonesia menyetujui usulan tersebut, namun dengan waktu yang lebih singkat, sedangkan Belanda ingin membentuk negara Papua. Presiden Soekarno menempuh cara yang lebih keras, yaitu dengan cara konfrontasi. Nah, sekian banyak cara, ternyata Indonesia masih ada satu cara lagi untuk Irian Barat, yaitu dengan cara konfrontasi militer. Ini adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 1961, dalam rapat besar di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengabarkan komando untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam konfrontasi militer ini. Komando ini kita kenal dengan istilah Trikora, yaitu Trikomando Rakyat yang berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, yang menjadi pihak menengah dari PBB, dilaksanakanlah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di kota New York. Sehingga perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian New York. Indonesia didelokasikan oleh Adam Malik dan Belanda oleh von Royen. Pada tanggal 1 Desember 1962, bendera Indonesia mulai dikibarkan di samping bendera PBB. Dan selamat-lambatnya, tanggal 1 Mei 1963, UNTE atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Berdasarkan hasil perjanjian New York, Indonesia harus menyelenggarakan PPRA. Namun, sayangnya terjadi kekacauan politik di Indonesia. Salah satunya terjadi gerakan G30 SPKI yang menyebabkan Presiden Soekarno harus turun dari jabatannya. Karena hal itulah, Indonesia baru saja menyelenggarakan PPRA pada masa Orde Baru, di mana Indonesia sudah dipimpin oleh Presiden Soeharto. Diselenggarakan pada tanggal 14 Juli sampai 4 Agustus 1969. Kemudian, pada tanggal 19 November 1969, Fernand Ortizans membawa hasil PPRA dalam sidang umum PBB ke-20. PBB menerima hasil PPRA karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak itulah, secara de facto dan reguler, Irian Barat resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian cerita dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.